Saya merasa beruntung menemukan Ubersuggest misalnya. Maka besok ketika saya buat artikel, saya akan kasih backlink tuh sama Ubersuggest. Gratis saya kasih. Kenapa? Ya, karena saya merasakan manfaat yang bagus dari Ubersuggest tersebut. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen bebedah dan mengomentari salah satu pendapat dari pakar SEO dari Tokopedia. Beliau mengatakan bahwasanya backlink itu sudah tidak penting lagi untuk SEO. Maka bagaimana pendapat saya? Teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian, ya alhamdulillah ya kemarin tanggal 20 Januari ini sempat dihebohkan oleh kalimat dari salah satu praktisi SEO Tokopedia. Ya, yaitu teman-teman pasti tahu ya Mas Reza Putra. Ya, beliau adalah SEO lead Tokopedia. Ya, beliau ketika ditanya tentang backlink apakah sudah tidak penting lagi untuk SEO, maka teman-teman nanti silakan teman-teman baca lagi ya pendapat-pendapat beliau tentang sumber backlink dan lain sebagainya. Baik ya, komentar Mas Didi gimana nih ya, ini sempat rame nih masalah backlink dan lain sebagainya. Baik, terus pertama teman-teman sekalian, saya akan memberikan catatan kepada teman-teman sekalian ya. Saya dari dulu sebenarnya dari pertama kali saya buat channel, saya sudah menekankan bahwasannya ya ini menurut saya tentang backlink ya teman-teman sekalian ya. Ya, kalau teman-teman tonton video-video saya yang 2 bulan lalu, 3 bulan lalu atau 4 bulan lalu, udah sering saya bahas tentang masalah backlink ini ya. Website ya yang sudah besar, ini ya saya katakan ya, website yang sudah besar authority-nya atau istilahnya raksasa ya, dan ini pertama tidak perlu ya menggunakan backlink, sudah sangat lebih dari cukup. Oke, teman-teman silakan tonton aja video-video saya yang lain tuh ya, yang sebelum-sebelumnya. Saya sering mengatakan seperti ini. Kalau teman-teman punya website yang sudah besar, authority-nya udah raksasa, ya tidak perlu melakukan backlink lagi, sudah sangat lebih daripada cukup. Ya. Contoh misalnya sekelas Tokopedia, Wikipedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya, mereka raksasa. Maka tidak perlu menggunakan backlink di tahun 2021, ini sudah sangat lebih dari cukup. Maka kalau teman-teman ketik kata kunci jualan apapun ya, maka itu sudah mainan para pemain marketplace semua. Maka selalu tuh klien saya, aduh Mas Didik sudah ada marketplace gimana nih? Saya bilang marketplace itu tidak menggunakan backlink untuk kata kunci tertentu. Tapi kalau untuk homepage nya, wah itu udah jelas. Lo kok tahu Mas Didik? Kita cek aja yuk kalau nggak percaya. Ayo kita misalnya saya cek ya. Kita cek di Ahref. Saya akan cekkan di sini teman-teman sekalian. Tokopedia.com misalnya. Ya, Tokopedia.com. Teman-teman akan lihat di sini ada berapa sumber backlink yang dia sudah lakukan. 29 juta, Bro. Ya. Maka kenapa kok Mas Reza Putra mengatakan bahwasanya backlink itu sudah tidak penting lagi untuk SEO? Padahal Tokopedia sudah memiliki 29 juta backlink. Ini seakan-akan orang sudah memiliki harta kekayaan ya 20 triliun ngomong uang itu nggak penting. Iya. Maka saya katakan seperti ini, teman-teman hati-hati kalau ngomong uang itu nggak penting. Kalau teman-teman udah kaya raya boleh mengatakan seperti itu. Sama kayak saya, website saya belum ada apa-apanya gitu kan. Saya bilang backlink nggak penting, salah saya. Tapi kalau seorang Tokopedia mengatakan seperti itu, backlink itu tidak penting, ya, maka bisa dikatakan benar gitu kan. Kenapa? Karena mereka sudah raksasa. Nah, oke, ini yang mengatakan adalah Mas Reza Putra. Baik, kita akan baca teman-teman sekalian. Teman-teman bisa baca aja di sini. Ya, beliau ketika ditanya tentang apa yang menjadi faktor utama ketika Mas Reza mengoptimasi website atau bisnis dengan skala yang besar. Nah, beliau mengatakan ini ya, kita baca pelan-pelan ya. Kalau kita bicara SEO itu sebenarnya sama. Kalau diibaratkan dengan matematika ya rumusnya itu saja. Cuman perbedaannya ada di masalah yang kita hadapi seperti SEO. Apapun yang kita kerjakan, baik itu company, profile, e-commerce, media, semi e-commerce, atau yang lainnya sebenarnya secara teori itu sama. Namun perlu diperhatikan ketika mengerjakan enterprise SEO itu kita sudah tidak berbicara masalah optimasi landing page seperti pada company profile, atau mungkin kita membuat sebuah website lalu kita katakan kategori ini kita optimize. Ya enggak. Apa yang kita optimal itu grup atau halaman, itu yang pertama. Kedua, pada dasarnya saya kurang suka cara optimasi SEO menggunakan backlink.
Itu kata kalimat Mas Reza tadi ya. Zaman dulu di tahun 2007 mungkin masih bisa dilakukan, tapi sekarang sudah tahun 2020, sudah berbeda dari dulu ketika Google pun sudah jauh lebih selektif. Nah, oke ya. Nanti teman-teman bisa baca kembali ya, intinya ya beliau itu sebenarnya sudah ya anggaplah main 2020-an atau 2021 saat ini ya sudah saatnya bermainnya sudah bukan di zaman tahun 2007 dulu. Ya, sebagaimana kita membangun link building, membuat PBN sendiri dan lain sebagainya. Ya, baik, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, teman-teman pernah dengar nggak ya, ownernya Uber Suggest pernah mengatakan seperti ini. Ya, Neil Patel ya, beliau namanya Neil Patel ya. Neil Patel. Nah, Neil Patel pernah mengatakan seperti ini teman-teman sekalian ya. Di video-video saya yang lalu sudah pernah saya jelaskan ini. Neil Patel mengatakan seperti apa? Mengatakan seperti ini, buatlah ya website yang menjadi penyelesaian ya permasalahan pengunjung ya, atau istilahnya manfaatnya gede buat orang lain. Nah, kalau kita misalnya buat website semacam ini, nggak perlu kita bangun link building pun kita akan di-share orang atau dijadikan backlink untuk orang-orang. Jadi kita dapat backlink gratis dari orang-orang. Coba, saya merasa beruntung menemukan Uber Suggest misalnya. Maka besok ketika saya buat artikel, saya akan kasih backlink tuh sama Uber Suggest. Gratis saya kasih. Kenapa? Ya, karena saya merasakan manfaat yang bagus dari Uber Suggest tersebut. Ya. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau teman-teman buat website yang manfaatnya gede, misalnya kemarin tuh ya beberapa klien saya, teman-teman saya buat ya 10 tempat jelajah kuliner terenak di Jogja. Wah, kira di mana-mana viral, di mana di-share di mana-mana, akhirnya dapat sumber backlink entah dari mana-mana gitu. Ya. Itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga ya teman-teman, apalagi bentuknya ya website yang di dalamnya ya ada member. Sebagaimana Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya, ya mungkin ya e-commerce atau semi e-commerce dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena kalau ada member, ada yang membaca, ada yang membuka tiap hari, ada yang nge-share tiap hari. Jadi trafficnya bertumbuh terus. Kenapa? Adanya member tersebut. Ya, makanya kita disuruh buat akun di Tokopedia, kita suruh buat akun di Shopee, kita suruh buat akun di Lazada dan lain sebagainya. Sehingga ya kita jualan di sana, kita buka lagi, kita tutup, kita buka lagi, kita share sendiri, kita backlinkan, kadang kita iklankan. Sehingga apa? Ya sehingga Tokopedia membesar, ya membernya banyak, menge-share ribuan orang, jutaan orang per hari sumber trafficnya, sehingga besar tanpa perlu backlink pun sudah raksasa. Ya, maka selalu saya katakan kalau teman-teman merasa websitenya udah besar, udah gemuk, udah kaya, sudah tidak perlu melakukan sumber backlink lagi, sudah cukup. Jadi gimana Mas Didi, itu pro dan kontra, banyak yang menghujat dan lain sebagainya. Itu yang menghujatkan mereka mencerminkan website-website yang kecil. Kalau website kecil wajib dong menggunakan backlink. Sama seperti ini teman-teman sekalian. Saya selalu katakan kalau teman-teman launching produk kira-kira ya, kita butuh nggak namanya endorse? Butuh dong. Kita butuh nggak namanya marketingkan dari orang lain? Butuh dong. Endorse itu kan mirip kayak backlink. Ya. Misalnya saya kemarin ya, salah satu wali kota dulu mengatakan seperti ini. Kalau mau belajar SEO, belajarlah sama Mas Didik. Kalau mau belajar digital marketing, belajarlah sama Mas Didik. Artinya ibu tersebut, bapak tersebut telah melakukan ya backlink kepada saya, rekomendasikan kepada saya. Itulah dia yang disebut dengan sumber backlink. Ya. Authority kita jadi naik seperti itu. Tapi kalau udah besar, ya tidak perlu kita melakukan sumber backlink. Nah, maka saya sepakat juga kalau emang Mas Reza adalah seorang esulit Tokopedia mengatakan seperti itu, ya benar. Sebagaimana orang kaya raya ya, orang yang sudah super kaya ngomong uang itu nggak penting, bener. Tapi orang miskin ya atau orang-orang yang kekurangan ngomong uang itu nggak penting, waduh, diketawain dong. Ya, jadi hati-hati juga ya, dan dalam menilai sebuah kalimat dari seorang Mas Reza. Mas Reza benar ya. Dari sisi dari seorang Mas Reza benar, tapi ada juga orang yang tidak sependapat dengan Mas Reza yang banyak. Ya, saya memposisikan, memahami apa yang dikatakan oleh Mas Reza.
Ya walaupun saya juga memahami apa yang dikatakan oleh praktisi-praktisi SEO yang lain. Ya sumber backlink penting banget. Saya bilang kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman emang websitenya udah raksasa, ya sudah, tidak melakukan sumber backlink juga tidak masalah. Lo Mas Didi, buktinya Tokopedia sudah 29 juta backlinknya, makanya itu mereka mengatakan sumber backlink nggak penting itu. Karena sudah banyak sumber backlink yang mereka tanam di sana. Siapa saja itu? Nah, mereka tidak membangun mungkin. Ya, mereka itu dapat dari member-membernya atau orang-orang yang memberikan sumber backlink dari sana. Kebermanfaatannya besar. Kalau kita kan enggak, kita bangun sendiri, bikin PBN sendiri, kong kali kong sendiri, ya, buat website yang lain, terus ngasih link ke sini, ya kita buat sendiri. Bukan orang lain yang tanpa kita suruh memberikan backlink kepada kita. Sebenarnya sumber backlink terbaik itu adalah tanpa kita suruh, tanpa kita bayar, dia ngasih sumber backlink kepada kita karena dia mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita tulis di dalam website kita. Itulah sumber traffic backlink yang baik, kira-kira seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya rasa sudah fix ya. Ya, tidak ada yang bisa kita salahkan. Mas Reza bisa jadi benar, ya, bisa jadi salah kalau teman-teman salah menangkap atau teman-teman punya pendapat sendiri. Silakan nanti komentar aja di kolom komentar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.